gaya kepemimpinan Wagub yang sekarang ini dianggap baru oleh orang-orang. Jadi orang-orang tuh surprise kaget dengan gitu. Gaya kepemimpinan seperti ini. Yang sebelum-sebelumnya kan enggak kayak begini. Sebab kalau saya lihat pasangan ini Pak Jokowi dan Ahok, dia tidak pernah berbicara sebelum mengerti permasalahan. Setahu saya begitu. Tapi kalau menurut Kang Tuan sendiri bahwa pemilihan kata itu sebenarnya tidak ada masalah. Ada masalah, apa masalahnya? Kalau sejumlah pihak kemudian mengatakan itu bukan pilihan kata yang tepat begitu bagi seorang pemimpin. Iya, dia seorang yang sedang menertibkan. Harus bedakan dong dengan orang yang lagi tausiah. Ya kan? Dia orang lagi menertibkan. Itu harus Jadi meskipun menggunakan pilihan kalimat atau kata yang dikatakan keras seperti ini pun tidak masalah. Dia tidak melanggar hukum. Dia ucapkan penjarakan saja. Itu kan dia ada dasarnya. Berdagang di jalan raya kan melanggar perda. Selain melanggar perda, kamu tidak bisa melanggar perda. Itu adalah tindak secara bertahap. Misal contoh pasar Lokbil yang ada di Pasar Gemblong. Pemirsa, energi pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa hari terakhir terkuras untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan mengganggu ketertiban di Pasar Tanah Abang. Meski sudah disiapkan tempat relokasi, namun para PKL tetap membangkang. Bahkan para PKL berdemonstrasi menentang sikap tegas Wagub DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Namun tetap saja kembali lagi. Itulah yang terjadi di Tanah Abang. Ribuan PKL di tempat ini sudah berulang kali digusur dalam sebulan terakhir. Pemprov memaksa mereka pindah ke lokasi yang disediakan, namun para pedagang berkukuh menolak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sempat menumpahkan kekesalannya akan hal ini. Apalagi timnya di lapangan menemukan ada badan jalan di kawasan Tanah Abang yang sudah dikapling-kapling oleh pihak tertentu walau penertiban sudah dilakukan. Tapi dari dia apa? Jangan gue ditandai. Saya punya video fotonya lengkap. Saya ditandai gitu. Makanya saya bilang, persoalan kita itu apa? Itu nggak pernah melakukan penindakan hukuman. Bukan saya ngancam. Para pedagang menolak pindah dan ingin tetap berjualan di badan jalan karena lebih menguntungkan. Apalagi mereka sudah merasa membayar sewa lapak. Untuk bisa berjualan di lapak seluas sekitar 4 meter persegi di jalan antar blok Pasar Tanah Abang, mereka harus membayar uang sewa sebesar 2 hingga 3 juta rupiah per bulan yang dibayarkan ke oknum preman. 3 juta per bulan ya? 3 juta per bulan, atau selama berapa lama? Itu balik modal coba, itu bayarin siapa? Nama Abraham Lunggana alias Haji Lulung mengemuka dalam kasus penertiban pedagang Tanah Abang yang tak kunjung tuntas. Ia disebut-sebut sebagai orang yang ada di belakang penolakan para PKL ini. Apalagi, Lulung mempunyai sejumlah bisnis di kawasan Tanah Abang, seperti jasa parkir dan jasa keamanan yang dibangunnya sejak tahun 2000. Namun, Lulung membantah tuduhan itu. Ia menolak dikatakan sebagai oknum yang berada di balik itu semua. Oh enggak, saya masih ada di situ, tapi saya tidak pernah yang namanya tahu persoalan kaki lima. Karena itu persoalan di bawah. Masa saya udah ke atas mau turun lagi, saya bisa diapain sama orang kan, gitu. Artinya memang itulah cikal bakal saya kalau investigasi lah, jangan bilang sederhana karena bahasa seperti bahasa preman. Terlepas dari kontroversi penertiban pedagang di kawasan Tanah Abang, para pedagang berharap pemerintah memberikan solusi yang baik sehingga upaya mereka untuk meraup untung tidak terhambat. Tim Liputan Metro TV.
Lulung Lunggana membantah dirinya disebut preman yang membackingi penolakan relokasi para PKL di Tanah Abang. Ia menyatakan setuju para PKL dipindahkan. Investigasi lah, jangan bilang sederhana, ada bahasa saya jagoan, bahasa preman. Tolong dong, saya belum pernah pindah dari wilayah kota Jakarta. Nama saya pernah ada di pengadilan, nggak terpidana. Saya pernah merasa unang nggak di Tanah Abang, kan saya nggak pernah kemana-mana. Saya kecil dan besar di Tanah Abang. Nggak ada satu orang pun saya peres di Tanah Abang. Semua smile dan happy. Tanya 15.000 toko, tanya satu persatu. Saya bantuin semua. Memang saya selalu ngelawan pemerintah dulu. Kenapa kayak Blok B? Ya nggak mau direvitalisasi. Saya bantuin pedagang. Ya nggak. Yang penting apa? Ya jangan terlalu zolim lah. Begini kayak pedagang kaki lima. Setuju kita. Setuju kita ditata, setuju kita ditertibkan. Tapi perlu dilindungi nggak? Perlu dong dilindungi. Karena kenapa? Dia kan mencari nafkah. Lindungi dalam arti direlokasi yang baik. Kalau belum setuju, yuk kita ngobrol. Gitu. Dalam wawancara yang kami rekam beberapa saat yang lalu, Wagub DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan Pemda DKI akan tegas terhadap PKL yang masih berdagang di trotoar jalan. Bahkan demi menegakkan aturan, dirinya rela mempertaruhkan segalanya. Berikut wawancara selengkapnya yang dipandu Cheryl Tansil. Pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama saya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa dengan Pak Ahok. Kita akan membahas mengenai penataan pedagang kaki lima di kawasan DKI Jakarta. Terima kasih Pak Ahok waktunya untuk Prime Time News. Sama-sama. Iya, beberapa hari yang lalu Bapak menerima elemen masyarakat, ada 12 yang datang ke sini dan ini membahas mengenai masalah pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Dan saat itu juga sempat ada perseteruan sepertinya antara Bapak dengan seorang wakil ketua DPRD, saya sebut saja namanya Bapak Abraham Lunggana, dan Bapak juga via telepon ya Pak ya mengatakan akan bertemu 4 mata. Apakah sudah dilakukan pertemuan 4 mata ini? Belum sempat. Belum sempat. Tapi kalau akan bertemu kira-kira apa yang akan Bapak tawarkan solusi agar DPRD bisa membantu untuk penataan PKL? Saya kira DPRD pasti bantu ya. Saya cuma mau sampaikan sama beliau bahwa jangan cuma dengar baca-baca di media, jangan menafsirkan sendiri gitu loh. Yang mengatakan ada oknum DPRD kan bukan saya. Media yang nanya kepada saya, apa katanya ada oknum DPRD terlibat. Makanya saya jawab, harusnya tidak ada DPRD terlibat. Kalau terlibat kan tolol banget gitu loh. Masa sih DPRD yang membuat perda melanggar perda gitu loh. Nah itu saya mau sampaikan pada beliau. Justru sekarang jadi orang jadi nebak kan, ada apa beliau yang jadi merasa jadi tertuduh gitu loh. Kalau mau lebih dalam lagi harusnya beliau menuntut. Saya baca di beberapa online justru yang langsung menulis beliau gitu kan, sejarah segala macam. Kenapa itu diributkan? Kenapa saya yang harus didatangi ormas-ormasnya gitu loh. Oke, tapi juga sudah ada pelaporan dari fraksi P3 kepada Kemendagri bahwa Bapak dinilai tidak memenuhi etika sebagai wakil kepala daerah. Tanggapan Bapak? Ya boleh-boleh saja, nanti putusan di Mendagri kan. Ya kan? Kalau cuma dibilang saya kurang sehat jiwanya, saya udah lolos tesnya. Di DPRD udah lolos, gubernur mau gubernur Babel lolos, di bupati lolos, DPR RI lolos, di sini lolos. Saya 5 kali loh tes jasmani rohani untuk jadi pemimpin kepala daerah gitu. Iya. Saya kira lolos. Tapi di sini Pak, jika memang tujuan kita satu yaitu penataan kota Jakarta, berarti kan juga ada hal masalah komunikasi ya Pak ya, yang kita ingin semua berjalan dengan lancar dan damai. Kira-kira belajar dari pengalaman kemarin ini, mungkinkah Bapak akan mempertimbangkan kembali pola-pola komunikasi Bapak? Apakah akan dirubah atau seperti apa ke depannya? Saya kira saya tidak ada yang salah dengan komunikasi saya. Salahnya di mana? Orang bilang saya Firaun, terus penjajah, kejam. Ada yang tadi mahasiswa bilang Bapak gayanya otoriter. Saya bilang persepsi itu harus kita luruskan dulu. Kalau namanya otoriter, dia adalah hukum, dia adalah undang-undang. Sedangkan saya tidak membuat peraturan baru, tidak membuat undang-undang baru. Saya hanya menegakkan perda tentang ketertiban umum, termasuk undang-undang lalu lintas. Di situ kan jelas tidak bisa jalan raya dibuat dagang. Tugas saya adalah melakukan sebuah
sirkulasi ekonomi. Harus ada sirkulasi kan. Kita bisa bayangkan Tanah Abang, kalau tidak macet berapa banyak turis yang mau datang belanja. Orang lain juga suka belanja ke sana. Tentu otomatis penghasilannya meningkat kan. Yang jadi masalah sekarang gini, saya ketemu PKL sebelum mereka datang. PKL mau pindah ke Blok G, bahkan mereka mau merenovasi sendiri untuk kios-kiosnya. Bayangkan dalam sejarah Tanah Abang, yang satu kios kecil bisa miliaran-miliaran harganya. Kios kecil tuh berapa Pak ukuran miliaran? 2 x 2 meter. Miliaran untuk 1 tahun atau berapa? Mereka jual beli, betul sewa kan, jual beli. Kita bisa bayangkan, sekarang Pemprov dalam sejarah DKI pertama kali ada 1.200 unit dikasih sewa gratis 6 bulan. Nanti baru dihitung lagi sewanya. Kira-kira range harga berapa Pak untuk kedepannya sewanya setelah 6 bulan? Kalau PD Pasar Jaya ya murah sih. Ya seperti PKL saja. PKL aja sekarang bisa bayar 2 juta, 4 juta per bulan. Kita kalau PD Pasar Jaya cuma berapa? Paling 25.000, 50.000 per hari. Selama ini yang Bapak katakan 2-4 juta per bulan itu berarti bukan bayar ke Pemda ya Pak? Tidak ada. Itu yang pengakuan. Saya juga nonton di TV kan. Mereka bayar ke siapa Pak? Pasti kan sudah ada. Saya kira Metro TV juga udah wawancarai beberapa pedagang yang matanya ditutup-tutupin, saya nonton. Mereka mengakui kok ada sewa segala macam gitu loh. Oke, Pak, ini berangkat dari aspirasi para pedagang kaki lima juga. Mereka mengatakan ada ketakutan bahwa ketika mereka direlokasi, sama seperti kejadian ketika dulu para PKL di Tanah Abang direlokasi ke Blok A, yang lalu setelah ramai mereka sudah dapat pelanggan dan terkenal di tempat itu, lalu diswastanisasi oleh PD Pasar Jaya. Nah, untuk Blok G ini bagaimana komitmen dari Pemprov DKI? Blok G ini sudah diswastanisasikan sebetulnya, cuma kan dia gagal kan. Nah, ini yang mau kita ambil kembali. Nah, sekarang yang penting kan diisi perjanjiannya yang harus jelas. Makanya nanti ini rapat ini sedang hari tadi baru rapat dengan PD Pasar Jaya, Pak Gubernur yang pimpin ini, itu untuk dituliskan dengan jelas. Nah, banyak pasar-pasar Jaya sudah kita tarik kembali. Ada 5 pasar yang kita mau pakai restribusi harian. Jadi jangan lagi berpikir dulu ya, kami maklum persepsi Anda masih seperti dulu. Anda kalau khawatir kepada kami, kalau kami jabatan cuma 5 tahun, setelah kami selesai mungkin berubah. Ya buat di perjanjian, kan negara hukum. Negara hukum kalau ada perjanjian nanti bisa menuntut nanti. Tapi apakah bisa sekuat itu nanti misalnya ada sebuah SK lah katakan yang menjamin bahwa hak daripada PKL ketika dipindahkan ke Blok G tidak akan diswastanisasi. Tadi kan Bapak bilang di sini ada masa jabatan 5 tahun ya Pak ya. Lalu setelah 5 tahun itu bagaimana kekuatannya? Buktinya Blok A Tanah Abang kami pun tidak bisa ngambil kembali, ribut dengan PT tersebut. Nanti kan kontrak di zamannya Bang Yos masih berlaku kan. Kita harus taat pada hukum itu aja. Kecuali Anda masuk ke Blok G, tidak ada kontrak, tidak ada perjanjian. Sekarang kan kami dorong, bayangkan kita punya hampir 1.200 unit, yang siap 1.000 berapa puluh unit, kita ada 100 lebih yang belum siap, 180 lebih kalau salah. Kalau Anda tidak daftar, tidak masuk bagaimana? Gimana kita bilang mau bikin perjanjian, KTP-nya belum ada. Nah jadi ya kita jangan suuzon lah, kita niatnya baik kok. Iya, tadi Bapak memakai landasan Perda tentang ketertiban umum dan juga lalu lintas. Tapi dari Ketua Asosiasi PKL Indonesia, dia juga menggunakan Perda. Mereka meminta Pak Ahok juga mempertimbangkan Perda nomor 2 tahun 2002 tentang perpasaran swasta. Nah ini kan jadi kontradiksi, bagaimana Pak? Jadi gini loh, itu ada satu Perda yang sedang digugat. Kita kan laksanakan Perda itu. Tapi bukan berarti ketika Perda itu belum tersedia, Anda boleh melanggar Perda. Orang lain melanggar Perda, kamu tidak bisa melanggar Perda. Itu kita akan tindak secara bertahap. Misal contoh pasar Lokbin yang ada di Pasar Gemblong. Kita buat pasar untuk Anda. Begitu ada satu yang jualan di jalan, semua ikut keluar. Alasannya apa? Di jalan lebih laku. Ya pasti jalan lebih laku dong. Kita ngambil uang di bank juga lebih gampang, nyolong aja kalau mau datang rampok lebih gampang. Tapi kan pasti ditangkap kan. Jadi tidak bisa Anda mengatasnamakan satu Perda ini boleh semaunya, tidak bisa. Sebenarnya bagaimana sih nanti kalau misalnya perpasaran swasta sesuai dengan Perda ini bisa terjadi, itu bagaimana? Apakah tidak akan mengancam para pedagang tradisional? Bukan, jadi sebetulnya prinsip Perda itu dibangun semua mall harus menyediakan 20% tempat untuk pedagang kecil.
UMKM gitu loh. Tapi yang terjadi di lapangan itu kan tidak jelas. Tidak mungkin kan mall yang begitu mewah Anda jualan yang baju itu, Anda juga tidak sanggup untuk itu. Mesti ada satu tempat. Tapi pedagang begitu tempat yang tidak laku dia tidak mau. Maunya orang di jalan kan. Nah itu yang masalah. Oke. Nah sebetulnya yang kita pengen dorong itu apa? Tahap berikutnya, para pengusaha mall ini, para pegawainya kan butuh parkir, motor, butuh makan yang murah. Dia pun tidak mau masukkan ke dalam. Nah ini tentu kami akan pertimbangkan tahap kedua. Jangan berantem sama semua orang gitu dulu gitu loh. Tapi PKL ini Anda merasa dijolimin. Anda sadar tidak habis berapa puluh triliun macet karena Anda. Keuntungan Anda berapa sebetulnya? Misalnya Tanah Abang 400 lebih KTP DKI, 300 lebih non DKI. Kami pun mau tampung semua. Anda sadar tidak bahwa Anda sebetulnya telah korupsi sebetulnya, memakai jalan negara membayar kepada orang tidak jelas. Nah kalau polisi turun, kalau Polda sampai turun dan hasil penelitian turun, bisa dipidana kalau tindakan korupsi. Oke, baik, ditahan dulu Pak Ahok, kita harus segera jeda. Tapi dalam segmen berikutnya kita akan bahas, tadi juga sudah dikatakan bahwa para PKL ini membayar kepada pihak-pihak yang tidak jelas. Bagaimana Pemprov DKI untuk meluruskan semua pungli-pungli ini? Kita akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok. Media cetak ramai menginformasikan bahwa Pemprov merasa ada yang mengambil keuntungan dengan bermain dalam isu Pemprov DKI versus PKL begitu. Nah, kira-kira oknum-oknum ini kepentingannya apa ya untuk memainkan isu perseteruan PKL dan Pemprov DKI? Sebetulnya itu tidak ada perseteruan antara PKL dan Pemprov DKI sebetulnya. Kalau ada perseteruan, kami tidak mungkin menugaskan Dinas UMKM mencari 1000 lokasi lagi untuk menampung PKL. Kami juga sudah menugaskan tahun depan akan menganggarkan memperbaiki semua terminal se-DKI. Dan di situ disediakan tempat untuk PKL yang restribusi harian. Lokbin, PD Pasar Jaya pun kami sudah bagi. Ada beberapa puluh tidak boleh untuk diswastakan. Itu pun harus bayar retribusi harian. Jadi tidak ada persetujuan dengan PKL. Retribusi harian itu berapa harganya? Tergantung, ada yang cuma 10.000, ada yang cuma 6.000, tergantung pasarnya. Tergantung keuntungan kan. Nah, kami justru belajar dari PKL. PKL itu membayar sewa bisa 40.000, 50.000 untuk hanya ukuran 4 meter persegi. Artinya 10.000 sampai 12.500, bukan seharian penuh ya. Kita kalau kali 30 hari berarti 300.000 sampai 450.000 kira-kira, 475.000. Mereka menghabiskan uang 375.000 untuk habiskan uang. Sementara mall yang bagus hanya 200.000 sampai 300.000 per meter. Kenapa PKL tidak mau sewa di mall? Karena mall itu bayarnya 2 tahun di muka. Nah lalu Pasar Jaya waktu kami baru masuk, mereka ngotot Pasar Jaya hanya memberikan Rp500 per meter per hari. Kenapa? Murah katanya, murah. Tapi orang disuruh sewa 20 tahun di muka. Ya PKL tidak sanggup. Nah makanya seperti sekarang, kami udah coba night market. Siapa bilang kami anti PKL? Bulan suci Ramadan ini semua kantor bupati, wali kota, camat, lurah kami buka, suruh PKL masuk. PKL non KTP DKI. Nah kami juga mulai membuat di depan Merdeka Selatan ini seminggu sekali itu night market. Nanti kita akan cari jalan-jalan yang dimana yang agak sepi bisa kita tutup, bisa ada pengalian lalu lintas yang tidak mengganggu lalu lintas, itu untuk pasar malam. Jadi ada night market, nanti akan banyak sekali PKL bisa memanfaatkan mencari uang di pasar malam ini gitu loh. Tapi untuk Tanah Abang sendiri kan pedagangnya ini mereka punya rutinitas harian ya Pak ya, yang tidak bisa menunggu event-event sesekali. Makanya itu tadi, kan kita bisa tiap malam, tapi Tanah Abang Anda tidak bisa, Anda harus masuk ke dalam. Makanya kita sediakan blok G. Anda 700 pedagang kaki lima, di sana dia 1.200 unit. Anda masih lebih gitu loh. Persoalan yang ribut ini kan orang-orang yang dapat parkir liar. Itu mobil kita sudah punya bukti. Pedagang Tasik datang harus bayar 100.000, ada 600.000 per hari. Itu mobil sampai 1.000 lebih. Motor semua. Nah itu kan satu kejahatan ekonomi. Makanya kita udah kemarin di Dishub sudah laporkan kepada Polda Metro. Polda Metro, Kapolda sudah tugaskan Direktur Reskrim untuk menyelidiki ini.
Nah, ini berarti laporan tertulisnya memang sudah masuk ke polisi ya Pak ya? Ya nggak usah tertulis kan, kalau polisi juga polisi tindakannya bisa turun kan. Ini kan kejahatan ekonomi yang merugikan. Tanah Abang tuh bisa terbesar di dunia loh. Kemarin dari Polri sudah mengatakan bahwa mereka menunggu laporan tertulis, jadi ini lebih resmi. Itu sebelum kemarin paparan dari Dinas Perhubungan. Nah setelah paparan dari Dinas Perhubungan, Kapolda ada perintahkan untuk meneliti ini. Oke, baik, berarti memang sudah pasti dan juga ada buktinya bahwa memang ada backing juga ya terhadap pungutan-pungutan liar di berbagai lokasi pasar ini. Banyak sekali PKL mengakui hanya matanya ditutup supaya tidak diancam. Ya, kemarin juga ada yang lapor sama saya bahwa saudaranya itu kadang-kadang kalau dimintain uang tidak bisa dirusak dagangannya juga. Sudah PKL juga tidak mendukung juga gitu loh. Iya, berarti kalau masalah bukti-bukti yang diminta oleh polisi, Pemprov sudah siap begitu ya? Iya, jadi yang paling penting lagi, kami udah rekam, saksi semua udah ada videonya, segala macam, kita udah punya. Nah, terus masalahnya lagi apa? PKL itu paling khawatir dia masuk ke dalam, di luar masih ada gitu. Kalau masih ada ya seperti pasar gemblong, orang keluar lagi kan. Istilahnya juga persaingan tidak sehat begitu ya? Iya, itu yang kita harus perbaiki. Sama kayak pasar gemblong, sampai timpukin Pol PP pakai batu. Itu harus ditindak. Bagaimana Pak supaya mereka timbul juga kesadarannya nih? Karena ini kan susah sekali mengubah budaya yang sudah puluhan tahun. Harus dipidana supaya dia takut. Karena kita tidak mungkin menempatkan Satpol PP seperti pagar ayu kan. Tungguin gitu. Di pasar Minggu juga, dia kompromi didiamkan. Anda mau mempekerjakan 70% orang Jakarta nungguin ruas jalan? Tidak mungkin. Yang ada ya sekarang kami sosialisasi bahwa Anda melanggar peraturan ini ada sanksi hukum, ada pidana maksimal 6 bulan atau denda 50 juta. Nanti ya habis lebaran setelah kami sosialisasi ini kami akan tangkap. Oke, tapi Bapak tidak takut ya dengan ancaman bahwa akan mengulang peristiwa 1967 di mana para PKL begitu tanda kutip melawan dan membakar kantor kecamatan Tanah Abang? Sempat ada ancaman itu? Kalau ada ancaman seperti itu berarti Anda sudah niat melakukan. Menurut kami seperti itu. Nah, kita harus bisa membedakan mana yang melanggar HAM, mana penegakan hukum. Kalau ada sekelompok orang mau mencelakai kelompok yang lain, penegakan hukum itu peringati dia. Kalau ada protapnya, kalau dia masih terus, ya tembak. Apakah penegak hukum melanggar HAM-nya dia? Kalau kamu bilang melanggar HAM-nya dia, kalau itu diamin, jangan ditembak kan. Terus kalau dia membunuh ini, apakah kamu tidak melanggar HAM yang ini? Jadi harus dimengerti namanya hak asasi manusia, penegakan hukum itu. Ketika Anda mengganggu, merusak, mengambil hak asasi manusia orang lain, maka hukum akan menindak Anda. Dan hukum yang menindak Anda ini tidak melanggar hak asasi manusia. Sudah ada komunikasi dengan kepolisian untuk antisipasi hal ini? Kita sudah sampaikan. Di sini juga saya katakan sama. Saya sangat keras saya katakan, kalau ada orang menyerbu saya, lalu saya terbunuh. Apa yang orang katakan? Ya terkutuklah perbuatan orang itu membunuh wagub di kantornya. Turut berduka cita. Mungkin ada yang pasang lilin, doain saya. Tidak bicara HAM kan? Tapi kalau yang masuk ke sini, lalu saya bantai di sini mati karena saya membela diri. Saya kalau keluar hidup itu pasti penggerak HAM akan mengatakan saya melanggar HAM. Apakah itu adil? Tidak betul. Dia harus jelas gitu loh, porsi HAM itu penegak hukum di mana. Kalau Anda tiba-tiba dobrak pintu saya, galak-galak bawa golok masuk mau menyerang saya, dan kebetulan di tangan saya ada pistol, saya tidak bisa nembak pun pasti saya nembak Anda, apalagi saya bisa nembak gitu. Oke, baik. Itu harus jelas. Jadi pelanggaran HAM, intimidasi itu mesti jelas. Baik, Pak, Tanah Abang ini kan merupakan salah satu lokasi yang paling sulit lah begitu untuk ditertibkan untuk di kawasan DKI Jakarta, dan keberhasilan Tanah Abang bisa menular ke daerah-daerah lain. Nah, ini targetnya kapan Pak bahwa ini akan betul-betul bersih, karena kita membaca bahwa Pemprov berjanji bahwa usai musim lebaran ini tidak boleh ada satupun lagi PKL yang memenuhi jalanan? Pak Wali Kota jamin 2 minggu bisa bersih. 2 minggu usai hari Idul Fitri? Lebaran, ya. Kalau Pak Gubernur, menurut Pak Gubernur justru sebetulnya kalau mau menyelesaikan tugas dengan baik, ya selesaikan yang paling berat supaya ada model kan. Kalau ini berhasil, seperti Waduk Pluit berhasil, ini berhasil, maka tentu semua jadi lebih enteng. Oke, baik, berarti 2 pekan usai Idul Fitri ya Pak ya. Kita tunggu bersama nanti. Terima kasih.
Ya pemirsa, itu tadi penjelasan dari Wakil Gubernur terkait dengan penataan pedagang kaki lima di kawasan DKI Jakarta. Karakternya yang ceplas-ceplos, cenderung kasar dan keras membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menuai kritik dari banyak kalangan. Karakter keras itu mengingatkan orang pada gubernur legendaris Ali Sadikin. Namun benarkah Jakarta membutuhkan pemimpin yang keras? Efektifkah gaya kepemimpinan Ahok saat ini? Untuk membahas hal itu sudah hadir budayawan Chang Rituan Saidi. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita simak cuplikan berikut ini. Ini berdua ini. Makanya gini, saya pakai speakerphone, ini Pak, semua dengar ini Pak. Begini ya, tadi dulu Pak Ahok. Mereka itu tidak saya suruh bergerak. Saya tahu Pak. Tadi dulu persepsinya dulu nih. Persoalan itu mereka tersinggung, bukan saya tersinggung. Mereka tersinggung karena dibilang saya nggak masuk ke kebutuhan umum. Ya, ini udah kita selesaikan. Saya kasih tahu dulu Pak Ahok, kita mitra kerja, sama-sama pemerintah. Saya ingin Pak Ahok menyikapi Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 27 tentang gubernur dan wakil gubernur, etika dan norma menjalankan pemerintahan. Pak, Bapak sudah banyak pemerintahan yang kontraproduktif, yang sudah banyak yang provokatif. Saya turun nanti kita makanya kalau kita bicara kurang terus kita diadu Pak. Iya. Ya kita stop di media saja Pak. Kita ketemu aja nih kita ngomong. Nah, makanya gini, jangan sampai nanti institusi saya juga mau Bapak tentang Tanah Abang itu. Bapak sekarang ngomong bahwa Bapak tidak pernah ngomong ada hukum itu. Saya perlu di Tanah Abang itu karena terpanggil, pedagang itu sudah terprovokasi dengan kebenaran Bapak. Itu aja, cuma kita ngobrol yang enak. Baru nyambung itu. Jangan ngerjain saya Saya nggak, Bapak kalau saya tanya soal yang lain, pasti Bapak juga nggak ngerti. Janganlah, kita jangan banyak ngerti, kan saya kan juga pernah ngerti, kan tahu minggu loh. Oke Pak. Bapak di TV itu ngomong, orang itu bego, tidak pernah mengerti tentang kehidupan umum. Semua dengar, kalau ini baru sedikit. Kalau semua turut, saya kan orang di Jakarta, Bapak itu yang baru itu. Saya sumpah dengan Allah kepada semua, di belakang keluarga saya, kalau saya membina mereka turun. Mereka komunikasi, Bang, saya mau turun, terserah kalian, asal jangan rasis. Iya, Asal jangan rasis, ingat saya juga. Ya kalau rasis juga saya lawan sampai mati lah, jujur aja. Kalau rasis saya lawan. Saya juga nggak suka. Kalau rasis saya juga nggak suka. Betul, kalau rasis saya nggak suka. Makanya nanti kita ngomong terima kasih lah untuk tidak rasis gitu. Karena rasis saya juga. Ya, Chang, kalau melihat tayangan tadi sebenarnya Pak Ahok cukup artinya tenang, kemudian mendengarkan pernyataan semua dengan jelas. Bagaimana sebenarnya Chang sendiri melihat gaya kepemimpinan Pak Ahok ini? Iya, gaya kepemimpinan Wagub yang sekarang ini dianggap baru oleh orang-orang. Jadi orang-orang tuh surprise kaget dengan gaya kepemimpinan seperti ini. Yang sebelum-sebelumnya kan enggak kayak begini. Sebab kalau saya lihat pasangan ini Pak Jokowi dan Ahok, dia tidak pernah berbicara sebelum mengerti permasalahan, setahu saya begitu. Oke, jadi kalau Chang sendiri mendengarkan pernyataan-pernyataan atau membaca mungkin di mana terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok, sebenarnya nggak ada masalah meskipun dengan pemilihan kata yang dikatakan kasar atau keras. Apanya, ada message-nya itu jelas kalau dia berbicara. Dan dikatakan tidak mengenai
sasaran program, ya enggak juga lah. Buktinya dia kan dengan gaya begini mereka berdua menyelesaikan waduk Pluit. Oke, artinya kerjanya tetap jalan, tetap beres. Dengan cara ini juga kan? Iya betul. Tapi kalau warga Betawi sendiri menerimanya atau warga Jakarta menerimanya bagaimana? Enggak, saya nggak tahu. Saya ini orang Betawi Tengah, saya anak Sawah Besar ya. Saya nggak bisa mewakili yang lain-lain. Saya anak Sawah Besar. Buat kami saya anak yang besar di Sawah Besar, itu nggak ada masalah dengan cara berbicara begini kan? Anda katakan tadi bahwa warga shock ataupun juga surprise begitu. Iya, kalau saya dengan, enggak. Dengan gaya kepemimpinan Ahok dan Jokowi ini. Tapi seberapa shock sebenarnya sampai mereka harus mengatakan bahwa gaya kepemimpinan mereka atau Ahok sendiri ini kasar dan keras begitu? Iya, shock itu bukan berarti harus menyimpulkan itu kasar. Cuma bisa aja juga artinya terkejut kok sekarang ada yang begini kepemimpinan. Sebelumnya kan enggak. Ya kan bicara nggak ada ujung pangkal. Apakah kan warga Jakarta sebelumnya sudah merasa nyaman dengan yang sebelumnya? Ya buktinya yang sebelumnya kalah. Jadi itu kan ada. Nah, berarti warga Jakarta nggak konsisten dong karena hari ini justru memprotes. Orang mau melihat Pak Jokowi dan Bung Ahok nih seperti apa. Dan dia sudah lakukan, dia bukan sekedar bicara main kasar-kasaran begitu aja. Kagak, kan dia ada program yang dia ingin tuju. Yang penting pekerjaan beres gitu ya, Cang ya? Kayaknya begitu ya, kalau kita berpegang pada waduk Pluit ya. Oke, baik. Cang Ridwan, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time. Anda kembali di Dialog Prime Time dan kembali kami akan memutar tayangan grafik pernyataan keras dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok. Ini ada beberapa pernyataan yang disampaikan Ahok, diantaranya kemudian menyinggung kata otak komunis begitu, Cang. Iya. Ya, sebentar dulu kita akan lihat pernyataan lainnya kemudian. Nah, kalau kita sudah melakukan langkah persuasif dan sosialisasi, kalau masih ngeyel, kita penjarakan saja. Jadi secara gamblang mengatakan atau menyebutkan kalimat penjarakan saja begitu. Kemudian juga kalau sekarang jadi lucu, memangnya kami punya utang apa sama nenek moyang para PKL sampai kita mesti siapin toko buat mereka. Kita justru sudah baik hati mau menyiapkan toko untuk PKL Tanah Abang. Jadi cara ngomong Pak Ahok itu atau cara menyampaikan sejumlah pernyataan begitu dinilai keras, salah satunya mungkin kalimat otak komunis atau penjarakan saja. Iya, kalau kita itu kan dulu memang apa itu Jakarta tahun 55 dan sebelumnya bahkan 53 dibanjiri oleh orang-orang komunis yang menduduki tanah-tanah negara. Lalu PKI waktu berjuang tanah untuk rakyat, sedangkan itu adalah tanah negara. Nah, yang sekarang PKI udah nggak ada, komunis udah nggak ada. Yang sekarang misalnya dalam hal waduk Pluit, ya kan begitu. Itu orang menguasai tanah-tanah itu. Nah, di kasus itulah dia mengatakan itu adalah cara-cara komunis, bukan otak. Itu cara komunis, tanah negara dikuasai, itu kata dia. Tapi kalau menurut Cang Ridwan sendiri bahwa pemilihan kata itu sebenarnya tidak ada masalah. Nggak ada masalah, apa masalahnya? Kalau sejumlah pihak kemudian mengatakan itu bukan pilihan kata yang tepat begitu bagi seorang pemimpin. Iya, dia seorang yang sedang menertibkan. Ya, harus bedakan dong dengan orang yang lagi tausiah. Ya kan? Dia orang lagi menertibkan. Itu harus Jadi meskipun menggunakan pilihan kalimat atau kata yang dikatakan keras seperti ini pun tidak masalah. Dia tidak melanggar hukum, dia ucapkan penjarakan saja. Itu kan dia ada dasarnya. Berdagang di jalan raya kan melanggar perda. Menurut Cang sendiri, kenapa sih masyarakat begitu terganggu juga dengan penggunaan kalimat Ahok sendiri? Saya nggak mengerti, karena kan yang terganggu kan pihak-pihak yang memang kepentingannya terganggu. Baik, kalau dibandingkan dengan gaya kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya atau mungkin Ali Sadikin begitu, bagaimana Anda melihat? Yang lain beda. Kalau Bang Ali Sadikin saya lihat kan dia mempertahankan proyek dia judi itu, dikritik dia marah. Ini jalanan saya bikin dari judi, kalau nggak suka judi jangan jalan di sini, kan kayak gitu kritik dia, ya kan.
Tapi artinya bahwa Pak Ali Sadikin pada masa itu sebenarnya juga tegas seperti mereka? Keras, bukan keras, belum tentu juga tegas ya kan. Saya nggak usah ungkapkan lah beberapa kasus di sini. Keras ya iya, tapi belum tentu tegas. Dan ya bagi kan? Encang sendiri ya kan waktu masalah saya kan yang menggerakkan komite anti korupsi itu waktu komentar dia miring ya kan, nggak apa-apalah, dikit-dikit orang pegawai DKI begitu asal kerjanya beres, itu kan ada ucapan dia buka aja. Oke, baik. Cang, kalau melihat gaya kepemimpinan Jokowi dan Ahok ini kan artinya pertama kali setelah berapa periode kemudian mendapatkan gubernur dan wakil gubernur seperti ini, begitu dengan karakter seperti ini. Bagaimana sebenarnya Cang Ridwan sendiri atau tanggapan teman-teman sekitar mengenai kepemimpinan Jokowi ini pada saat pertama kali begitu, begitupun juga dengan si Ahok? Iya, Bung Ahok, Pak Jokowi itu nggak ada apa-apa buat saya kan, karena begitulah gaya pribadi masing-masing. Tetapi saya tidak melihat dia kasar, dia kan penggemar seni. Tapi ada perubahan-perubahan kemudian yang mereka lakukan sebenarnya untuk niat baik untuk Jakarta, tapi tidak diterima oleh sebagian warga. Iya, orang yang kepentingan terganggu jelaslah nggak bisa terima. Tapi kita yang ingin melihat Jakarta tertib, Jakarta maju kan mensupport habis. Silakanlah mereka berdua berjalan. Anda yakin kemudian dengan kepemimpinan mereka berdua, khususnya saat ini kita membahas Ahok yang keras seperti itu, kemudian bisa memajukan kota Jakarta ke depan? Oh bisa, bisa. Saya beberapa kali berbicara dengan Bung Ahok, banyak sekali gagasan dari balai kota ya yang saya kira cukup oke lah. Meskipun dengan gayanya yang kontroversi, kemudian itu bisa didukung sejumlah warga kota Jakarta. Yang kontroversi apa? Dia cuma pilihan-pilihan diksinya. Kalau kita bicara linguistik, diksinya yang belum bisa diterima ya kan oleh sebagian orang. Tapi orang cerdas memang ingin cepat aja, kayak Ahok kan itu super cerdas saya kira. Artinya maksud saya IQ-nya tinggi. Kalau dari penyampaian Pak Emrus tadi mengatakan bahwa mereka juga perlu kemudian mempelajari sedikit bahasa komunikasi terhadap masyarakat. Pembicara tadi saya nggak ingin kasih komentar lah, saya malu ya kan. Yang tadi kan, yang sebelum saya malu saya ngomentarin dia. Apakah sebenarnya perlu mereka usah dia mempelajari bahasa komunikasi dia itu dari masyarakat. Dia terpilih anggota DPRD di Belitung, dia terpilih anggota DPR RI. Kalau dia nggak bisa berkomunikasi, bagaimana caranya dia terpilih? Kan itu salah, aku nasihat. Oke, baik. Ya, Terima kasih Encang Ridwan sudah bergabung bersama kami di Perantai. Iya.